Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie to Yengki India Zulu. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mereview sebuah produk lagi, produk yang sejuta umat. Maksudnya produk yang paling banyak ya. Artinya merek yang punya tipe paling banyak di perhatian gitu ya. Oke, ini adalah merek Baofeng ya. Merek Baofeng apa itu? Ini juga saya belum buka, saya belum tes. Nanti kita akan coba sama-sama cek ya, bagaimana kualitasnya, powernya, apanya semuanya kita akan cek ya. Oke, sebelum kita unboxing dan kita review, kita minum kopi dulu ya, biar segar. Bismillah. Oke, alhamdulillah udah selesai kita seruput kopinya. Oke, kita akan segera unboxing untuk Baofeng kali ini ya. Ini Baofeng tipenya apa? Sama-sama kita lihat. Dia penampakan boxnya dari Baofeng yang akan kita review. Baofeng apa ini ya? Oke, sama-sama kita unboxing. Mana bukanya? Nah, ini dia. Ya, ternyata Baofeng UV13 Pro atau garis miring TP8 Plus series. Ya, UV13 Pro. Kita buka. Ini dia penampakannya. Baofeng UV13 Pro, kebetulan yang kita saat ini review yang warna hijau army, ya, hijau tentara nih. Seperti ini. Di sini tertulis UV13 Pro 18 watt, 136 sampai 174, 400 sampai 520 dual band ya. Tapi saya masih ragu dengan 18 watt ini. Nanti kita akan tes saja wattnya berapa. Dengan body sekecil ini saya rasa tidak akan sampai 18 watt. Pendinginannya kurang ya, nggak mungkin ya. Sedangkan yang TSSD sebesar itu sudah dikasih kipas, itu aja baru 20 watt ya dengan kipas ya. Oke, kita juga dapat baterai di sini 10.000. Luar biasa, 10.000 ini paling. Kalau saya lihat sih sekitar 2.200 ya mAh ini. Kalau 2.200 mAh masuk. Tapi kalau 10.000 saya nggak tahu ya apakah benar 10.000 apa enggak. Nanti kita cek aja. Kalau dia bisa tahan lama ya 10.000. Tapi kalau saya lihat sih dari spesifikasinya aja kayaknya udah meragukan. Oke, tapi nggak apa-apa. Yang namanya juga kita cek ya. Nah, ini antenanya menggunakan SMA female. Model antenanya sama dengan UV9R Plus New ya. Hampir sama ini. Tapi kalau yang UV9R Plus New itu rata. Dia SMA male, kalau ini SMA female. Jadi dia masuk kayak Baofeng seperti biasanya ya. Standar Baofeng biasanya kan begini ya. Oke, kita tancepin aja dulu. Tancepin dulu antenanya, kemudian kita dapat apa lagi? Kita dapat adapter. Nah, ini yang uniknya adapternya hanya 5 volt 1 ampere. Nah, pasti bertanya-tanya 5 volt 1 ampere untuk apa ya? Nah, ini kita pakai Type C. Nah, ada dapat Type C. Kemudian dapat bell clip, dapat tali ya. Oke, kita simpan aja dulu itu semua. Taruh di dalam sini. Ya, kita akan segera review untuk produknya ini, Baofeng ini ya. Kita lihat. Oke, kita akan lihat secara sesama untuk Baofeng UV13 Pro ini ya. UV13 Pro. Ini tampilan depannya seperti ini ya, tombol-tombolnya. Ya, tidak terlalu empuk, tidak terlalu keras juga, sedengan aja. Kemudian layarnya, ini mic-nya di sini.
Kemudian ada paduan antara warna hijau gelap dengan hitam ya, ini kayak kas tentara seperti itu. Kemudian di sini ada jack speaker sama extra mic seperti biasa standar Bopeng. Kemudian di sini ada PTT, mungkin di sini lampu dan ini radio atau lampu, terus ini ada emergency mungkin ya, seperti itu. Nah ini PTT-nya karet ya, bukan plastik, karet. Kemudian ini, nah ini baterainya bagus ya, ada gripnya untuk megang ini, jadi nggak licin ini. Jadi kalau kita megang begini kan kuat ya, nggak lari-lari ini, bagus ya. Dan ini seperti ya itu tadi UV9R Pro, seperti punyanya Fastcom UV88, juga seperti Retrofish, sama persis ini ya. Kemudian di sini ada lampu. Ada lampu, kemudian di sini volume on off, dan satu lagi di sini ada charging menggunakan tadi ya USB Type C. Jadi kita bisa ngecas HT ini dengan charging HP Type C, tapi kita juga bisa ngecas dengan cas punyanya UV9R Plus New ya. Kita langsung cas begini juga bisa. Tapi kalau misalnya darurat kita ini nggak bawa cas ya, waduh, kita misalnya ada di mobil atau di mana di luar, kita punya power bank, kemudian kita punya kabel Type C, ya, kita punya power bank, kita punya kabel Type C, nah kita langsung colokin di sini. Nah, contohnya seperti ini nih, nah ini saya punya kabel Type C, saya colokin di sini, langsung dia ngecas ya, tuh. Hijau berarti udah penuh, kemarin sudah saya cas, sebelum saya review sudah saya cas, ya penuh ya, tapi belum tak apa-apain gitu ya, belum tak buka-buka gitu, jadi cuma dicas baterainya aja. Nah ini udah penuh, hijau ya. Tapi untuk maksimal baterainya, kalau menggunakan Type C ini paling sekitar 7,9 volt penuhnya ya. Tapi kalau misalnya kita akan secara full baterainya, itu sekitar 8,3-8,4 volt menggunakan desktop charger. Kita datang desktop charger begini, dia akan voltasenya penuh. Kita coba buka aja. Nah ini kan terang sekali ya, sampai nggak kelihatan ya. Sebentar kita coba lagi. Itu 8,2 volt ya. Cuman sebentar, saya coba matikan lagi. Apakah kelihatan? Nah, 8,2 volt ya. Oke, jadi ini saya fokus ke layar HT-nya karena terlalu terang ini ya. Ini nggak bisa diredupin untuk layar dari HT ini, nggak bisa diredupin. Ini menu-menunya di sini ada scroll, ada step. Nah, step biasa kita rubah ke 5 kHz yang standarnya. Terus ada text power, kita rubah ke low aja. Kemudian ada power save, kemudian ada Fox level, ada bandwidth, ada wide, ada narrow. Kemudian backlight ini mati berapa detik ya. Dual wide untuk dual standby. Kemudian beep, ini bunyi dari tombol-tombol ini. Kemudian TOT ini untuk otomatis mengingatkan kita saat kita komunikasi, dia akan memberikan tanda kalau sudah melebihi batas. RX DCS ini untuk repeater ya, biasa kalau repeater kita mau pakai RX CTSS apa TX DCS apa TX CTSS. Nah biasanya rata-rata TX CTSS ini yang bisa pakai. Voice on ini untuk tadi ya, dia ngomong ya radionya ya, itu ya. Ini ID, DTMF, S-code, scan add-on, scan rank, scan mode carrier, BTT ID. Ini frekuensi, apa ditampilkan frekuensi atau nama. Tapi kalau sudah ada memori baru bisa dirubah ya. Misalnya kayak gini, saya akan rubah. Ntar ya, mundur dulu. Nah, misalnya saya akan rubah. Dia akan name atau frekuensi, tapi karena belum pernah kita isi ya, dia tidak akan ada nanti.
cuman ada tulisan CH, channel ya. Auto lock off, direction ini untuk shift ataupun plus minus dari repeater. Kalau kita setting repeater, offset, nah ini settingan repeaternya berapa offsetnya. Kemudian memori, kita input memori. Kemudian delete, kita menghapus memori. Kemudian alarm mode, tune, seek untuk nyari, seek ini juga, tail on, repeater STE, repeater relay, Roger, ini beep kayak Roger gitu ya, bunyi tit kalau setelah kita transmit. Open set, ini open set di sini bisa voltage, bisa message ya, tergantung. Message ini kita mau isi call sign juga bisa, tapi pakai komputer, pakai ini saya kurang tahu ya. Kita akan coba nanti. Kayaknya harus pakai komputer ya, harus pakai program untuk masukkan language. Nah, ini language yang kita dengarkan tadi, bahasa Inggris ya. Offing erect, off, reset, kemudian sinkron, square, kembali ke square. Oke. Seperti itu teman-teman. Jadi ini sama dengan review saya bofeng yang lain ya, nggak ada bedanya ya. Jadi kalau kita mau, nah ini kalau kita mau dengar radio, kita pencet di sini ya, nih atas, sebentar fokus. Nah itu, ini sudah kita coba, ini radio. Temperatur SST Indonesia diperkirakan hangat hingga netral sampai pertengahan. Nah seperti itu ya. Jadi itu radio, kita matikan, pencet sekali lagi mati. Kemudian ini lampu yang bawah ya. Nah cukup terang ya lampunya. Nah, ini SOS, ini lampu SOS. Nah, jadi lampu di sini ternyata. Oke. Kemudian kalau kita mau masuk VFO sama itu, kita pencet lama kalau nggak salah ini. Nah kalau kita pencet lama ini, dia akan masuk ke memori. Sebentar. Masuk ke memori ya, ke memori. Kalau kita pencet lama lagi, dia akan ke VFO. Nah itu pindah ke VFO. Pencet menunya yang lama ya. Kemudian exit ini untuk pindah naik atas bawah ya, seperti itu ya. Oke, untuk cara memprogramnya juga sangat mudah sekali, sama dengan bofeng yang lain. Contoh, kita masuk dulu ke VFO ya. Ini sudah VFO ya. Kita isi frekuensi repeater yang akan kita input ya. Saya akan coba di sini 160. Kita coba untuk receive-nya dulu. Seperti ini. Ini caranya gampang banget. Kita coba untuk tune-nya pakai berapa, kita lihat. Kita masukin ya tune-nya. Tune-nya biasanya TX CTSS. Nah, kalau ini udah benar tune-nya, oke. Nah, kita nggak usah pusing dengan direction-nya atau offset-nya. Kita simpan aja dulu ini. Kita simpan. Kita cari menu save. Kita cari menu memori. Nah, ini memori. Kalau sudah ada CH01, itu berarti sudah ada isinya. Nah, CH01 kita masuk menu, kita cari yang kosong. CH02 juga ternyata ada isinya. Kalau sudah ada CH berarti ada isinya. Nah, caranya kita keluar dulu. Kita akan pindah ke mana nih? Nah, delete. Kita delete dulu ya. Delete. Jadi kita pencet menu. Kita menu lagi. Nah, itu sudah terhapus. Ya, sudah terhapus. Nah, sekarang karena sudah terhapus, kita masukin lagi VFO-nya tadi ya. 160. Nah, seperti itu. Kemudian power, kita lihat powernya. Nah, nih power, kita kasih low aja. Oke.
Setelah power, tune dari repeaternya. Sebentar, tune repeater. Nah, TX, nah ini kita hilangkan ya teman-teman. Jangan sampai kita pakai nanti tidak bisa ngerisip, karena kita perlu kosongkan, nggak usah pakai tune untuk risip. Oke, sekarang yang kita perlukan adalah transmit tune. Kita menu lagi, nih pencet menu, kita pilih 88, kemudian kita menu lagi, nyimpen. Nah, sekarang kita masukin ke memori dulu ya. Caranya kita masukin tadi yang memori yang sudah kita hapus, memori 1 ya. Saya masukin ke memori. Nah, ini memori ya. Kita menu, turun ke bawah, kita cari 1. Nah, 1 ini berarti belum ada isinya. Jadi kita langsung tekan menu lagi supaya menyimpan. Nah, ini sudah tersimpan. Jadi frekuensi receive dengan tune tadi sudah tersimpan. Sekarang kita mau masukin frekuensi transmit. Nah, frekuensi transmitnya kita masukin. Nah, ini frekuensi transmit sudah kita bikin. Sekarang pencet menu lagi. Kita masuk ke memori. Sudah, kita menu lagi. Nah, sudah tersimpan transmit memori. Jadi kita tumpuk ya. Sekarang caranya gimana? Caranya untuk melihat yang tadi kita bikin, kita pencet menu lagi lama sampai jadi memori ya. Nah, udah masuk ke memori. Ini memori 1, kita pencet. Nah, sudah ada ya. Sekali lagi kita coba. Kita pencet. Nah, jadi transmitnya berubah ya. Jadi sama caranya ketika Anda ingin membuat frekuensi crossband. Nih contoh lagi ya teman-teman. Saya akan keluar dulu ke VFO. Saya pencet menu lama. Nah, contoh nih. Sekarang saya mau receive dari satelit IO86 435880 ya. Ini frekuensi receive. Oke. Sekarang saya pencet menu. Saya lihat dulu memori apakah ada, nggak ada, masih ada isinya. Kita keluar dulu, kita exit ya, kita gagalkan gitu, kita exit. Jadi kita tidak menu. Kalau kita ingin gagalkan, kita exit ya. Nah, kita delete dulu. Kita delete yang channel 2 ya, channel 2 kita menu. Nah, ini kita delete channel 2. Kemudian kita menu lagi. Kita masuk ke memori, kita lihat apakah betul memori 2 ada. Ada. Kita ngecek aja ya. Ini berarti belum diisi. Kita exit dulu supaya tidak termemori. Kita exit lagi. Nah, kita akan ngisi dulu ya. Karena tadi kita sudah rubah, kita isi lagi 435880 ya. Nah, kita isi karena kita mau transmit ke satelit ya, pakai high aja sekalian ya. Kita pakai high saja. Tune-nya kita lihat dulu, tune-nya. Kita cek apakah tune yang di sini tersimpan yang mana. Kita lihat tune-nya. Nah, di sini RxDCS off. Ah, ini lagi kita harus kasih off ini supaya nanti semuanya bisa masuk. Kalau kita on nanti nggak bisa masuk kalau nggak ada sama tune yang kita setting di sini ya. Oke. Kemudian tag DCS. Nah, tag CTSS kita bikin tag CTSS-nya 88,5 kita samakan. Mana ya? Nah, udah kita menu simpan. Oke. Nah, kita sudah setting untuk tune-nya. Ini frekuensi receive. Kita simpan menu. Kita cari memori channel tadi. Kita naik turun ya, cari aja memori channel tadi mana ya. Jadi ini agak lama teman-teman ya, nggak apa-apa ya, buat Anda biar bisa nyeting manual. Terus kita menu. Nah, ini kan belum terisi nih. Langsung kita menu lagi, berarti kita nyimpen. Nah, kita sudah nyimpen nih. Kita sudah nyimpen untuk receive-nya. Sekarang kita mau isi transmitnya, kita langsung aja ketik 1
45880 ya, seperti itu. Ini fokusnya memang kurang mantap fokusnya karena terlalu tinggi backlightnya nih ya, untuk layar HT ini ya, nggak bisa dikurangi ya. Kita masuk lagi ke memori, kita langsung menu lagi, nyimpan kedua. Nah, di situ tertulis transmit memori ya. Oke, sekarang kita masuk ke menu lagi untuk buka memori, karena ini masih PFO. Kita ke memori, kita baca menu agak lama. Nah, sudah masuk memori 2 yang kita setting tadi. Kita akan coba, ini adalah memori crossband yang kita buat. Kita coba ya. Nah, transmitnya di 1, berapa itu? 145.880, CT keluar ya. CT itu tune-nya tadi, CTSS ya. Oke, sudah jelas teman-teman ya. Ini cara manual. Jadi untuk manual seperti itu, tapi nggak bisa kasih nama di sini. Kalau mau kasih nama nanti pakai komputer ya. Yang penting sudah kita buat memori, nggak ada masalah, nggak ada nama dulu ya. Yang penting sudah bisa kita gunakan ya. Oke, kalau begitu kita akan tes powernya radio ini dengan antena ini. Kita tes. Oke, jangan kemana-mana. Kita akan buktikan power dari radio ini ya. Saya akan mulai dari low power untuk VHF dulu ya. Kita low power VHF mana? Nah, ini. Oke. Kita coba 5 watt, udah bener power. Oke, 5 watt. Kita coba low-nya. Low-nya di 2,5 watt ya. Coba, siapa tahu. Low-nya 3 watt. Low-nya 3 watt. Oke, sekarang kita ke high. High. Kita coba. High-nya 5 watt persis. 5 watt persis ya. Jadi kalau 18 watt sangat tidak mungkin kan, seperti yang saya bilang tadi. Oke, sekarang kita coba di VHF-nya ya, UHF-nya sorry. Nah, saya coba di 434 aja. Sekarang saya pakai low dulu. Sorry. Nah, kita sudah low power, kita coba UHF berapa low powernya? 1 watt. Low powernya 1 watt. Kita coba high-nya. High-nya 4 watt. Jadi low-nya 1 watt, high-nya 4 watt. Untuk di UHF. Kalau untuk di VHF tadi low-nya itu 3 watt, high-nya 5 watt. Seperti itu teman-teman ya. Setelah kita mengukur wattnya sudah oke, sekarang saya mau mengukur antenanya ya. Kita mengukur antenanya. Ya, kita ukur antenanya. Ini kita ukur antenanya. Kita coba untuk yang di VHF dulu 140 MHz sampai 174. Sorry. Oh ya benar. 140 174. Waduh. SWR-nya ternyata di bawah sekali ya. Di frekuensi berapa itu? Kita coba turun di 130. Siapa tahu SWR-nya ada di bawah. Oh, ada di bawah ternyata. SWR-nya ada di 137 teman-teman. Di frekuensi satelit 136. Oke, kita coba lagi untuk UHF-nya ya. 430 MHz. Stopnya 480 MHz. Itu aja. Oke, untuk UHF-nya masih bisa ya, masih ada yang bisa digunakan. Dari 430 masih bisa.
Kemudian sampai di 440 masih bisa. 1,8, 1,7 masih bisa lah itu ya. Terus oh ya sampai di berapa itu? 446. Ya, jadi kalau UHF masih bisa, UHF nggak apa-apa, masih bisa. Tapi yang VHF tadi itu di bawah sekali ya, di bawah sekali. Jadi buat teman-teman yang menggunakan antena ini, saya kira kalau di VHF nanti nggak maksimal ya. Kalau di UHF mungkin masih bisa maksimal. Tapi kalau di VHF ini diganti saja ya. Diganti aja, punya boveng yang lama itu ya. Boveng yang kayak gini nih. Ini malah bagus ya. Anda ganti pakai boveng yang seperti ini ya. Itu malah bagus SWR-nya ya. Malah bagus. Dibandingkan Anda pakai ini untuk di VHF. Tapi UHF-nya bagus ini. Ini UHF-nya bagus. Masih bisa maksudnya, bukan bagus banget sih, masih bisa. Oke, sekarang kita mau tes komunikasi di oh ya, saya mau tes resipnya dulu. Resipnya dulu budek apa enggak. Ini kita langsung aja tes di atas ya, antena atas ya. Kan biasa teman-teman, budek apa enggak radionya. Nih kita coba aja. 165810. Ini kita mau ngetes seismograf. Ini kan wattnya kecil ya, jadi kalau dia bisa ngeresip berarti radio ini peka dan tidak budek ya. Tapi nggak bisa ya. Kita coba buka scale. Kita buka scale bisa ya teman-teman. Jadi nggak masalah sebenarnya, ini radio masih oke karena buka scale masih bunyi. Kita tinggalkan pakai antena luar, kita coba tes radio yang lain ya. Sesama boveng itu apakah ada yang lebih peka apa enggak, kita coba aja. Sesama boveng ya. Ini kita pakai BFA 6. Kalau UV9R new itu jelas sudah pasti nangkep dia. Tapi kan kita coba yang ini dulu ya. Ini juga nggak bisa, tuh nggak nangkap. Kalau kita buka scale, bisa tapi kemeresek. Berarti masih lebih peka ini, masih lebih peka ini ya daripada ini BFA 6. Oke, seperti itu kalau kualitas ereknya. Ya masih bopeng-bopengan ya, masih seperti bopeng lah. Tapi lumayan lah, ini dibuka scale-nya masih bisa resip ya. Oke, sekarang kita mau coba QSO bersama Pak Pri ya. Yankee berapa tuh Victor Sierra Yankee. Apakah saya bisa ngeresip atau bisa mancar, kita tes. Kita akan coba manggil Pak Pri Yankee berapa tuh Victor Sierra Yankee dengan HT ini ya, dengan UV13 Pro. Yankee berapa tuh Peter Sierra Yankee, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu, monitor Pak Pri. India Zulu 5920, DWP laporannya ganti. Oke, Pak Pri. Yankee berapa tuh Peter Sierra Yankee, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Ya, bagus ini Pak Pri, saya terima bersih ya. Bersih gitu Pak Pri. Coba tak naikin powernya Pak Pri ya, tak naikin powernya ada pengaruh nggak ya? Kalau tadi 20 saya naikin, saya coba ya ganti. Oke, lanjut. Menu. Kita coba naikin power. Sebentar teman-teman. Power. Nah ini high power, kita coba. Yankee berapa tuh Peter Sierra Yankee, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu ya Pak Pri? Ya, oke, 20 kadang mau naik tapi steady-nya 20 dB itu tetap demikian itu Medi. Mau ke 40 tapi agak kedip-kedip gitu ganti. Oke, kualitas suara Pak Pri, kualitas suara gimana Pak Pri ganti? Medium ya, kalau di tempat saya ini medium gitu. Dominasinya ke arah medium gitu Edi ganti. Oke Pak Pri, Oke, saya coba bandingkan dengan radio yang satu Pak Pri. Nanti bagus yang mana suaranya ya. Kita coba ya Pak Pri. Dan kenceng yang mana suaranya. Saya coba, saya ganti radio dulu. Oke, silakan. Oke, kita coba ganti radio dengan UV9R Pro. Jadi UV9R Pro ini kan suaranya bagus ya, kenceng, modulasinya
Kemudian ya RX-nya kayaknya masih di bawahnya ini, tapi kita coba aja. Mudah-mudahan bisa merisip Pak Pri ya. Kita coba aja, kita tes. Oke, kita hidupin. Oke, kita coba. Kita coba naikin power dulu. Kita coba naikin power. Oke, naik. Kemudian saya matikan tune dulu. Ini tune-nya ada di sini, jadi kita matikan tune-nya dulu nih. Ya, mohon maaf ya teman-teman, agak lama ini review, namanya juga review lengkap ya, lama. Kalau nggak lengkap nggak lama. Oke, kita coba ya. Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Pak Pri, gimana kalau dengan yang ini ganti? Saya nggak bisa dengar Pak Pri ya. Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie itu Yankee India Zulu. Monitor Pak Pri. Saya nggak bisa dengar Pak Pri. Saya nggak bisa dengar Pak Pri ya, teman-teman, sama sekali nggak bisa. Dengan UV9R Pro nggak bisa sama sekali. Tak balik lagi dengan ini. Tuh, kita kembali dengan ini. Oh, yang ini kok signalnya sama, cuma unsur pada pokoknya ada unsur tabelnya keluar. Itu yang kita itu yang dia suruh yang Bravo tuh Victor Sierra Yankee. KSL Pak Pri, yang Bravo tuh Victor Sierra Yankee, yang Charlie itu yang India Zulu. Saya ganti yang tadi lagi Pak Pri. Saya nggak bisa ngerisip dengan radio tadi UV9R Pro, nggak ada suaranya Pak Pri, ganti. Saya nggak ada respon tadi. Ya, akhirnya semuanya sama. Bagus Cuma ini. apakah ada radio yang terakhir ini Anda lebih oke ya? Demikian, tapi kalau yang ini memang tabelnya kurang sedikit, namun antep yang ini pada sisi vokalnya. Begitu Medi ganti. Oh ya, KSL Pak Pri, KSL. RX-nya bagus ini Pak Pri. Wah, saya ganti UV9R Pro. Nggak denger sama sekali, tak tancepin, nggak ada suaranya Pak Pri loh. Padahal Pak Pri pakai antena luar tuh, nggak ada sama sekali suaranya Pak Pri ganti. Ya biasa ya, kan antena luar, dan saya juga memancarnya hanya running sekitar 4 watt. Begitu media ya itu. Berarti bagus ini peka. Biasanya pancarannya oke, tapi resepnya yang satunya ke ya nggak bisa dengar. kata terlalu kuat malah sehingga nggak bisa mendengarkan. Yang gitar itu yang dia dulu, yang Bravo itu Victor Sierra Yankee. Oke, KSL Pak Pri, KSL. Begitu Pak Pri. Oke Pak Pri, kalau gitu saya closing dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Sebentar Pak Pri, saya closing dulu. Masih nyoba lagi nggak ganti? Kayaknya udah enggak Pak Pri ganti. Oke, kalau nggak nyoba ya wes. Kalau demikian, nanti kalau saya ada yang kendaraan mungkin bisa mulai. Sebelum saya closing video ini, mungkin teman-teman pada penasaran suaranya kayak apa. Kita ambil dulu di situ. Karena kalau kita tidak buktikan suaranya nanti jadi masalah nanti ya. Kita akan coba. Repot Pak Pri tadi sudah oke. Sekarang kita akan mencoba untuk langsung dari sini untuk menerima vokal dari radio yang kita review. Sebentar, kita on. Ini saya pakai low aja ya, kalau terlalu dekat nanti storingnya. Kita low aja, ini juga kita low. Oke, saya akan coba dengan UV13R Pro dulu ya. Kita coba 1, 2, 3 1, 2, 3 dicoba 1, 2, 3 1, 2, 3 dicoba 1, 2, 3 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3 1, 2, 3 tes dicoba 1, 2, 3.
Itu dari UV13R Pro. Sekarang UV9R Pro. 123 321 dicoba, 123 321 dicoba, tes 12 UV9R Pro. 123 321 UV13 Pro, UV13 Pro. Jadi kesimpulannya, suara ini tidak terlalu kencang dibandingkan yang ini, UV9R Pro. UV9R Pro memang kencang banget, tapi sayang budek. Nah itu sayangnya, vokal bagus, pancaran bagus, kupingnya nggak bagus. Jadi seperti teman-teman ya. Jadi radio itu yang penting kupingnya dulu teman-teman ya, kupingnya. Kalau kupingnya nggak bagus, ya repot ya. Kalau kupingnya nggak bagus kan repot kita mau menerima teman lawan gitu ya, apa suara lawan ya. Oke teman-teman, maaf tadi ada sedikit gangguan kabel ketarik ya. Jadi dia agak terlepas tadi sedikit. Oke, kesimpulannya udah kita dapatkan untuk UV13R Pro ini ya, UV13R Pro ya. Saya lupa ya, baru UV13 Pro. Ya, UV13 Pro. Yang diklaim tadi bisa 18 watt. Ya, seperti yang saya katakan tidak mungkin bisa 18 watt. Ini hanya 5 watt saja. Tapi ya oke lah, is oke karena harganya juga masuk gitu, wajar-wajar saja gitu ya. Ini harganya sekitar 539.000 di online shop ya. Mungkin bisa lebih murah lagi kalau kita belinya langsung ya, beli langsung ke sana maksudnya. Kalau kita di Cinanya itu lebih murah lagi teman-teman. Kalau di Cinanya itu lebih murah lagi. Jadi seperti itu review saya untuk UV13R Pro. Semoga ini bermanfaat dan bisa menjadi alternatif lagi bagi Anda untuk memiliki sebuah radio yang ya, cukup keren. Kalau menurut saya sih ini cukup keren. Saya suka untuk desainnya. Meskipun suaranya agak kecil tadi, tapi resipnya oke ya. Karena kita kan butuhkan radio dengan bisa ngerisip gitu ya. Sementara pakai ini suaranya kenceng banget. Mancar, suaranya kenceng banget, tapi sayang resipnya nggak bisa. Saya tadi dengan Pak Pri jarak hanya 4 kilo ya, saya pakai antena di luar situ nggak bisa ngerisip, ini bisa ngerisip. Oke, sekian dari saya, semoga ini bermanfaat sekali lagi dan tetap jaga kesehatan. Yang kecil itu yang kindia dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, bye bye.